Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, kita lanjutkan materi kita. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu tentang berpikir kritis. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu demokrasi dalam Islam. Dalilnya yaitu surah Al-Imran ayat 159. Ayat ini menjelaskan yaitu tentang demokrasi. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Berikut kita bahas yaitu tentang hukum tajwidnya. Pertama, fabima rahmatim minallahi. Rahmatim minallahi. Tanwin kasrah bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah gunnah, yaitu idgham di gunnah. Lintalahum, lintalahum, lam faddu. Ini nun mati bertemu dengan ta, hukumnya adalah yaitu ikhfa. Nun mati bertemu dengan fa, hukumnya adalah ikhfa. Fazzan ghalizal qalbi. Ini hukumnya yaitu fazzan ghaliza. Fazzan tanwin fathah bertemu dengan ghain, hukumnya adalah yaitu izhar. Hukumnya adalah izhar. Kemudian lahum wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Ini dia. Mim mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu dengan waw, hukumnya adalah izhar syafawi. Syafawi. Kemudian mim mati bertemu dengan fa, hukumnya adalah izhar syafawi. Kembali kamu buka semuanya pelajaran kamu ketika sebelum-sebelumnya ilmu tajwid. Buka kembali, pelajari kembali tentang masalah hukum nun mati dan tanwin, kemudian hukum mim mati, kemudian qalqalah dan lain sebagainya. Kenapa? Ayat Al-Quran ada kaitannya yaitu dengan hukum tadi. Berikutnya yaitu kosakata. Kosakata surat Al-Imran ayat 159 tentang demokrasi. Wabima rahmatin, wabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat. Ini rahmat, rahmat minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lintalahum, berlemah lembut lahum, kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya engkau fazzan, bersikap keras, ghalizal qalbi, berhati kasar atau berhati keras, lam faddu min haulik, maka mereka akan menjauhkan diri darimu. Min haulik dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Oke, kita lanjutkan yaitu terjemahan secara menyeluruh. Fabima rahmati minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lam fadlu min haulik, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam semua urusan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah, kemudian jika kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah.
bertawakal kepada Allah. Azamta membulatkan tekad. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Okey, anda semuanya, kita lanjutkan. Ayat ini tentunya ada sebab turunnya ataupun asbabun nuzulnya. Sebab turunnya adalah yaitu ketika telah selesai perang Badar, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab mengadakan musyawarah ataupun meminta pendapat kepada mereka berdua tentang masalah tawanan perang. Tentunya dalam perperangan ada namanya tawanan perang. Abu Bakar berpendapat bahwasanya mereka dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Dan yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini untuk mendukung pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebab turunnya, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Oke, Nanda, kita lanjutkan berikutnya, yaitu isi kandungan ayat tentang demokrasi ini. Pertama, yaitu bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Tujuannya adalah agar nantinya mitra musyawarah ataupun peserta musyawarah tidak menghindar ataupun tidak pergi. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah sebagai pengiring dalam tekad. Kemudian bertawakal kepada Allah atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk mendapatkan kebenaran, karena dalam musyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat dan perbedaan. Terus memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan, tokok meja, hantam dan lain sebagainya. Ini dihindarkan dalam musyawarah. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Artinya apa? Tidak hanya urusan-urusan kantor, tidak hanya urusan-urusan dalam kampung ataupun dalam organisasi dalam musyawarah, tetapi dalam lingkungan keluarga juga harus ada musyawarah. Contoh, ketika Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, dikarenakan perintah Allah. Maka ketika itu Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Dikarenakan ada musyawarah, dikarenakan adanya yaitu tauhid dari Nabi Ismail, kepercayaan bahwasanya Allah itu ada, akhirnya Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan akibat dikarenakan yaitu kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa gantinya? Digantilah oleh Nabi Ismail itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang gemuk, besar, bagus, yang datangnya dari surga, yang mana korban itu adalah yaitu korbannya Habil, anaknya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini merupakan suatu pelajaran untuk kita semuanya, yaitu untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat dalam semua urusan.
Kemudian apabila telah tercapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal atau menyerahkan diri segala urusan kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Berikut ananda, manfaat demokrasi secara Islami. Pertama, kita tidak boleh berkerah hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berlaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan ampunan Allah akan nantinya didapatkan. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dengan melaksanakan keputusan musyawarah itu. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Antara semuanya, berikut yaitu bagaimana pengamalan kita terhadap surat Al-Imran ayat 159 ini. Pertama, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah mencapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah tersebut. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Oke, anda semuanya, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.